Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mohon maaf tidak bisa bergabung di doa Rabu, bukan karena ada kegiatan, tetapi karena saya harus menghadiri sebuah acara kedukaan dari seorang adik dari papa saya ya. Walaupun demikian Bapak Ibu dikasih Tuhan tidak mengurangi sukacita bahwa kita akan kembali merenungkan, kembali akan menghidupi, kembali akan mendiskusikan satu tema firman Tuhan yang kemarin baru kita bahas ya. Lewat doa kita mulai perenungan di malam hari ini. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk malam yang Tuhan beri karena kasih setiamu masih kami rasakan, dapat kami nikmati, kami dapat rasakan, dan ajar Tuhan di malam hari ini untuk kembali merenungkan, kembali menghidupi, kembali untuk dapat mendiskusikan apa yang Tuhan telah bagikan di hari Minggu. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan mengenai ibadah yang benar, saya rindu malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kembali mendiskusikannya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa pause dulu, kemudian diskusikan ya apa yang telah Bapak Ibu pelajari, apa yang telah Bapak Ibu pahami, apa yang Bapak Ibu telah hidupi, lakukan di dalam kegiatan hari lepas hari. Boleh nggak ya? Di pause dulu sebentar, kemudian Bapak Ibu diskusikan apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah Bapak Ibu pahami, atau juga yang terakhir sudahkah Bapak Ibu menghidupi ya. Boleh nggak di pause sebentar? Sudah? Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saya boleh kasih tema, maka firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama bertema adalah menghidupi ibadah yang benar. Mengapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena yang lalu kita sudah belajar mengenai ibadah yang benar, bukan ya? Semoga saya tidak salah ya, sebuah ibadah yang dibangun dengan mengenal Allah yang benar, bukan angka yang menentukan hakikat Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang kekal selamanya. Kemudian kita mengetahui perbedaan antara kesatuan dan tunggal, oleh karena itu kita memahami bukan tritunggal, melainkan tunggal tri, atau dalam bahasa Pendeta Victor, melihat dari inward bukan outward. Apa implikasi yang bisa kita hidupi dari pembelajaran itu? Pertama, kita belajar untuk menyembah Allah dengan komitmen yang benar. Yang kedua, kita belajar untuk mengasihi seperti Allah yang mengasihi. Jika demikian, sudahkah kita lakukan? Adakah hambatan, halangan, tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menyediakan ruang bagi menyembah sehingga kita mampu untuk mengasihi seperti Allah mengasihi. Oleh karena itu, kita hari ini akan belajar lewat kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ke-8. Saya akan bacakan, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saya berharap Bapak Ibu juga membaca bersama-sama dengan saya. Sudah siap ya? Yuk, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ke-8. Di sana kita temukan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sampai di sini saya rindu Bapak Ibu bisa pause sekali lagi ya. Kemudian Bapak Ibu coba lihat, coba pahami apakah firman Tuhan yang barusan kita baca sesuai dengan tema firman Tuhan yang hari Minggu yang lalu. Sudah nggak Bapak Ibu dikasih Tuhan menemukan hakikat Allah yang telah Pendeta Victor jelaskan? Bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan,
dan Allah yang kekal selamanya. Dari Mazmur 121 ayat ke-8, Bapak Ibu temukan tiga hal itu enggak? Boleh enggak ya? Di pause sebentar, Bapak Ibu baca, kemudian diskusikan. Ketemu enggak tiga hal ini ya? Hakikat Allah ya, berarti Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, dan Allah yang kekal untuk selama-lamanya. Boleh di pause sebentar ya, diskusikan terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Ketemu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Yes, kita ketemu ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena kalau kita perhatikan ayat yang kedua setelah pertanyaan itu kita akan menemukan bahwa Allah pemazmur adalah Allah yang hidup. Buktinya apa? Ya menjadikan langit dan bumi. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadikan berarti ia bekerja. Menjadikan berarti ia aktif. Tidak hanya menaruh dan meninggalkan, tetapi ia hadir bertakhta di langit, yaitu di surga maupun di bumi. Kepada Allah yang hidup itulah pemazmur tujukan pertolongan dan doanya. Maka kemudian kita temukan setelah ia tujukan doa itu kepada Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang bertahta itu, apa yang kemudian kita temukan? Ayat ketiga sampai ayat ke-8, berapa kali diulang kata penjaga. Perhatikan kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa kali diulang kata penjaga. Setidaknya kita temukan 5 kali. Pemazmur mengulang-ulang kata penjaga yang di dalam bahasa Ibrani-nya menggunakan kata samar. Di mana hari Kamis yang lalu kita telah belajar juga, betul ya? Dari Mazmur 16 yang menyatakan Allah tidak samar-samar, tidak menghilang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, tetapi samar, yang berarti penjaga itu hadir dan nyata untuk memberikan pertolongan di dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Allah. Dua kombinasi ini membawa kita dalam sebuah pengharapan bahwa Sang Pemazmur meyakini, bahwa Sang Pemazmur mengimani bahwa doanya ditujukan bukan kepada Allah yang mati, bukan kepada Allah yang menjadikan dan meninggalkan, tetapi Allah yang bertahta dan hadir, berkarya, baik di surga maupun di bumi. Dan ia sekarang hadir tertuju kepada kehidupan Sang Pemazmur. Maka ia katakan Tuhan adalah penjaga samar itu ya, menjaga, menolong kehidupannya. Sampai di sini kita menemukan dua ya. Pertama adalah Allah yang hidup dan Allah yang menyelamatkan. Buktinya di mana? Perhatikan ayat yang ke-6. Di sana ia katakan apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ya? Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu yang malam. Bapak Ibu dikasih Tuhan, panas matahari itu dirasakan tetapi tidak akan menyakiti, tidak akan melukai, atau mungkin kalau kita terjemahkan secara literal ayat yang ke-6, matahari itu tidak akan membunuh karena kehidupan itu bersama dengan Tuhan. Terang bulan itu emang menyakitkan Pak? Kan enggak ya, bukannya biasanya angin malam ya, maka istilahnya ada angin duduk misalnya, atau mungkin paru-paru basah, kan jangan sampai begitu ya. Tetapi perhatikan kok terang bulan bisa menyakitkan. Kenapa? Terang bulan itu menakutkan karena jadi kesempatan bagi si jahat berkuasa, bagi orang-orang penyamun, bagi orang-orang yang berniat jahat. Malam itu jadi kesempatan yang menguntungkan. Tetapi perhatikan, terang bulan itu jadi pengharapan, jadi ketenangan bagi anak-anak Tuhan karena mereka bersama dengan Allah. Perhatikan sekali lagi, kesulitan tetap ada, nggak terhindarkan, tetapi tidak sanggup membinasakan, menghilangkan iman orang-orang yang Allah kasihi, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan juga Allah
yang menyelamatkan. Mempersiapkan ini saya teringat akan sebuah cerita milik saudara sepupu kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jika tidak salah ceritanya seperti ini. Perjalanan melewati padang gurun adalah perjalanan yang menakutkan, mengerikan, dan penuh perjuangan. Sebagaimana kita tahu tantangannya kan nggak hanya dari alam, tetapi juga dari binatang yang tidak tahu kapan aktif, bisa di siang hari, bisa juga di malam hari, tetapi juga orang-orang jahat yang bisa datang kapanpun ia kehendaki. Tidak terbatas di malam, tetapi juga mungkin di siang hari. Para penyamun itu dengan berani mengambil apa yang menjadi keinginan dan menjadi kerinduannya. Mungkin lebih tepat dibilang perampok padang gurun. Hingga itu juga terjadi kepada peziarah. Seorang peziarah itu sedang melakukan perjalanan menuju tempat mereka beribadah tanpa diduga ada seorang perampok bersama dengan rombongannya itu datang untuk mengambil apa yang menjadi keinginan hatinya. Di tengah kondisi seperti itu, peziarah itu mulai berkata kepada kepala perampok itu, kamu boleh ambil deh dari aku ikhlaskan. Tetapi aku boleh bertanya enggak ya, apakah kamu berpuasa? Kepala perampok itu menatapnya dan berkata, saya berpuasa. Kemudian peziarah itu berkata, loh kita kan sama, tapi mengapa kamu merampok kami? Sang perampok itu tidak menjawab, melainkan memberikan perintah agar anak buahnya bergegas menghilang di lautan pasir itu. Berpuluh tahun setelah kejadian itu, tidak disengaja peziarah itu berjumpa kembali dengan kepala perampok itu. Bukan di padang pasir, melainkan di tempat ibadah. Tempat biasanya yang dulu sang peziarah akan tuju, begitu ya. Ya heran, apakah kepala penjahat itu sudah pindah kerjaan? Karena di padang pasir biasanya juga banyak komplotan-komplotannya, begitu ya. Misalnya dia karena sudah stres, nggak dapat mangsa, gitu ya. Akhirnya beralih menjadi copet, atau bisa beralih menjadi seorang hipnotis, atau tukang begal misalnya ya. Tetapi ya berkata, sedang apa kamu di sini? Sang kepala perampok itu hanya berkata dan tersenyum, saya mengenal kamu, Pak. Saya mengenal dan saya telah bertobat. Karena setelah pertemuan itu, aku ingat bagaimana Allah memelihara aku. Sang kepala perampok itu bertobat karena kebaikan yang pernah sang peziarah itu lakukan. Saya pikir Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang pertobatan itu karya Allah ya. Tetapi dari kisah ini kita menemukan satu kisah yang meneguhkan kebenaran firman Tuhan. Karena di tengah pergumulan, di tengah kesulitan sekalipun, anak Tuhan akan tetap beriman. Anak Tuhan akan tetap menjadi berkat. Bukan karena dia kuat, tapi karena dia mengingat bahwa kehidupan yang ia jalani bersama dengan Allah yang hidup, Allah yang menjaga, atau Allah yang menyelamatkannya, dan Allah yang kekal. Itu dekat di dalam kehidupannya. Lihat bagaimana Mazmur ini ditutup di ayat yang ke-8. Di sana kita temukan apa? Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Gak hanya terbatas dari rumah Yerusalem, tempat ibadah itu, kembali ke rumah, tetapi perjalanan hidup itu disertai bersama-sama dengan Allah, mulai hari itu sampai Allah datang kedua kalinya. Allah penjaga itu hadir nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oh, sungguh indah, betul Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita kembali menemukan bahwa Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang kekal dari Mazmur 121 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Kalau saja pemazmur yang terbatas melihat Allah itu dapat beriman, dapat percaya, bahkan memuji Allah. Seharusnya kita lebih dari pemazmur itu. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Bukan karena kita telah menjadi raja, bukan karena kita mendapatkan yang baik, tapi karena kita telah melihat. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang rela tinggalkan surga untuk hadir sepenuhnya, mencari yang hilang, menjadi penjaga, menjadi pembela, menjadi bukti kasih lewat kematiannya di kayu salib, sehingga tidak ada satu orang pun dapat merenggutnya dari tangan kasih Allah Bapa,
Putra dan Roh Kudus itu. Ya, berikan Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita, bukan sebagai kunci hotel, bukan sebagai montir yang kalau kita butuh maka kita perlukan kehadirannya, tapi Roh Kudus itu jadi bukti bahwa Allah menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Hingga akhirnya harusnya kita lebih bersuka cita. Kita harus lebih beriman. Kita harus hidup di dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah ibadah. Kenapa Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena kehidupan kita tidak ditinggalkan. Karena kehidupan kita bersama-sama dengan Allah Tritunggal. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, maukah kita di pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, atau di malam hari ini kita mengambil sebuah komitmen. Maukah kita beribadah? Memulai pagi hari itu dengan sebuah doa. Bukan ini sebuah doa yang seperti biasa bangun tidur dengan cepat. Maukah kita sediakan waktu 5-10 menit, ambil duduk tenang di hadapan Tuhan, berdoa. Berdoa untuk hari itu, berdoa mengakui segala pergumulan yang kita hadapi, dan mari akhiri doa itu dalam sebuah pengakuan, Tuhan, aku butuh Engkau menjadi Allah yang menolong, yang menjaga hidupku. Maukah kegiatan itu dijalani di dalam nama Tuhan Yesus? Sekali lagi kita bukan ini sebuah mantra ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari pahami dalam sebuah pemahaman yang benar bahwa sumber kehidupan, sumber pertolongan, sumber damai sejahtera kita di dalam nama Tuhan, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, di dalam nama Allah Bapa yang beserta dalam kehidupan kita. Bahkan maukah kita akhiri malam itu dengan pujian. Setelah satu lagu yang kita sukai, nyanyikan, atau mungkin kita tutup di dalam sebuah doa yang mengevaluasi. Mari dalam sebuah doa yang tenang, kita nyatakan Tuhan terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kemurahan. Bahkan mungkin di malam itu kita akhiri dengan doa berkat yang mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita, yang melukai hidup kita, ataupun mungkin kita mendoakan, meminta pemulihan yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lakukan itu semua karena kita mau menghidupi ibadah yang benar, karena Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang menjaga jarak, tetapi Allah yang bersama-sama, yang mengajak kita untuk rindu hidup di dalam persekutuan mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari di malam hari ini, sudahkah kita berterima kasih di hadapan Tuhan? Maukah kita malam hari ini ambil teduh, waktu teduh di hadapan Tuhan? Berterima kasih untuk kebaikan, berterima kasih untuk kemurahan, dan nanti Bapak Ibu dikasih Tuhan, Bapak Ibu bisa sharing ya, bisa kembali cerita apa yang Bapak Ibu syukuri, apa yang Bapak Ibu nikmati, apa yang Bapak Ibu dapat bagikan kebaikan Tuhan selama satu minggu ini. Ambil waktu teduhmu di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan terima kasih kita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dan mari mulai esok pagi. Kita mulai hari itu dengan doa. Jalani di dalam nama Tuhan Yesus. Dan akhiri dengan pujian lewat lagu, lewat doa yang penuh dengan rasa syukur. Karena kita Allah yang kita sembah adalah Allah yang beserta dengan kita. Selamat menikmati waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat berbagi. Tuhan Yesus memberkati.